991 mewarisi surga pencuri warisan sejati. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bahkan orang yang terlibat, Fang Yuan, tidak tahu alasannya. Ketika lagu Star Constellation Immortal Venerable bergema di telinganya lagi, dia menerima beberapa informasi misterius dalam benaknya. Informasi itu memberitahunya bahwa di suatu daerah di lembah Luopo, sebuah warisan sejati Tifing Heaven disembunyikan. Fang Yuan sangat tertarik, dan juga sangat curiga. Ini bukan jebakan yang ditinggalkan oleh para dewa Gu benua tengah, kan? Di mana sebenarnya tidak ada warisan sejati Tifing Heaven, tetapi ini adalah metode jalur kebijaksanaan yang secara khusus digunakan untuk memengaruhi rasionalitas musuh yang memasuki lembah. Fang Yuan dengan cepat menjadi tenang, dan mulai memeriksa seluruh tubuhnya serta lingkungan sekitarnya. Lagu Star Constellation Immortal Venerable telah muncul tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya, banyak formasi Gu yang tersusun di lembah Luopo serta sejumlah besar formasi Gu yang rusak. Namun, Fang Yuan tidak menemukan formasi Gu jalur kebijaksanaan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan merenung, merasa masalah ini mungkin aneh tetapi kredibilitasnya tinggi. Alasannya, yang satu adalah lagu Star Constellation Immortal Venerable, dan yang kedua adalah isi di dalam informasi tersebut, yang menunjukkan kepada Fang Yuan bahwa ia harus menggunakan Gu pintu terbuka untuk memasuki warisan sejati Tifing Heaven. Aku sudah menjadi Grandmaster jalur kebijaksanaan, metode jalur kebijaksanaan yang normal mungkin tidak akan dapat memengaruhiku. Apalagi ketika satu-satunya Gu Immortal jalur kebijaksanaan di antara kelompok Gu Immortal benua tengah, Old Oracle, sudah mati. Sebenarnya, mudah untuk memverifikasi ini, aku hanya perlu mengujinya sendiri. Fang Yuan membuat keputusan dan dengan hati-hati mendekati lokasi tersebut. Ia memutar balik sekitar 4 formasi Gu dan mengungkap 3 formasi Gu. Gu Immortal benua tengah telah mengatur sejumlah besar formasi Gu di pinggiran lembah Luopo. Ini karena mereka telah menyerang Shadow Sect untuk waktu yang lama dari pinggiran. Ketika mereka menyerbu lembah, mereka menghancurkan formasi Gu Shadow Sect. Setelah pertempuran, Gu Immortal benua tengah secara resmi menduduki lembah ini. Pertempuran yang intens telah berakhir saat itu dan mereka tidak perlu lagi mengatur formasi Gu apapun. Ditambah dengan pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang semakin mendalam, formasi Gu ini sama sekali bukan halangan baginya. Setelah beberapa saat, ia tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh informasi selama lagu Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan mengamati cukup lama, tidak terburu-buru menggunakan Gu pintu terbuka. Namun pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tempat ini sangat aman, setidaknya, Fang Yuan tidak dapat mendeteksi apapun bahkan setelah menggunakan semua metodenya. Setelah memastikan berulang kali, matanya berkedip sebelum dia dengan tegas memutuskan untuk menggunakan Gu pintu terbuka. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga telah menggunakan Gu pintu terbuka di lembah Luopo, tetapi dia belum memperoleh hasil apapun. Fang Yuan mengira pengaturan Tifing Heaven Demon Venerable sudah dibongkar oleh Shadow Sect. Tetapi kehidupan ini, segera setelah Fang Yuan menggunakan Gu pintu terbuka, sebuah perubahan terjadi. Sebuah pintu masuk cahaya tiba-tiba muncul di udara. Tak lama, seberkas cahaya menyinari Fang Yuan yang telah bersiap. Fang Yuan terkejut, dia berpikir sejenak sebelum membiarkan seberkas cahaya menelannya. Pada saat berikutnya, Fang Yuan memasuki ruang warisan sejati. Tifing Heaven, ruang ini sangat luas, sangat luas. Di belakangnya ada pintu masuk cahaya yang belum menghilang dan masih ada di sana. Hanya saja ukuran pintu masuk itu secara bertahap menjadi lebih kecil. Jika terus menyusut, kemungkinan besar akan menghilang. Suara angin muncul dari dekat, Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke sumber suara dan langsung terguncang. Angin asimilasi, teriaknya dalam hati, tatapannya menunjukkan kewaspadaan yang luar biasa. Dia sangat jelas akan kekuatan angin asimilasi, angin ini dapat mengasimilasi segalanya ke dalam dirinya sendiri dan terus berkembang. Saat itu, tanah terberkati Istana Kekaisaran telah dihancurkan oleh angin asimilasi. Kali ini, lusinan tornado besar angin asimilasi telah terbentuk, perlahan bergerak di ruang warisan sejati. Fang Yuan dengan cepat mundur, menciptakan jarak dari angin asimilasi. Dia hanya merasa sedikit tenang setelah mundur ratusan langkah. Dia kemudian dengan hati-hati mengukur ruang warisan sejati ini.
Aku tidak menyangka benar-benar ada ruang di sini. Informasi misterius itu benar. Fang Yuan berhati-hati, dan masih meragukan informasi itu selama lagu Star Constellation Immortal Venerable. Dia tidak terburu-buru berkeliling di ruang warisan sejati ini untuk mencari warisan sejati, sebaliknya pikirannya terfokus pada pintu tertutup Gu. Jika Gu pintu terbuka bisa membiarkanku masuk, maka Gu pintu tertutup bisa menutup pintu masuk. Fang Yuan mengaktifkan Gu pintu tertutup. Benar saja, saat berikutnya, pintu masuk cahaya yang mengecil dalam penglihatannya tiba-tiba menghilang. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia mengaktifkan Gu pintu terbuka lagi. Di bawah penggunaan Gu Fana peringkat 5 ini, pintu masuk cahaya baru terbentuk di depannya lagi. Fang Yuan melangkah ke pintu masuk cahaya ini dan segera meninggalkan ruang warisan sejati Tifing Heaven, kembali ke lembah Luopo. Ini berarti informasinya harus benar. Tidak, lebih tepatnya, bagian tentang Gu pintu terbuka dan Gu pintu tertutup itu benar. Fang Yuan tidak dapat dihindari memiliki beberapa harapan. Dia memasuki ruang warisan sejati lagi. Menurut isi informasi, angin asimilasi ini asli, tetapi tidak berbahaya bagiku. Dan aku hanya dapat mewarisi warisan sejati setelah menghilangkan angin asimilasi ini. Fang Yuan dengan hati-hati mendekati salah satu tornado angin asimilasi. Dia memperlihatkan wujud aslinya dan merentangkan 8 lengannya yang besar. Dia perlahan menggerakkan salah satu tangannya ke arah tornado itu. Tiba-tiba, angin asimilasi yang menderu itu benar-benar menghilang. Mata Fang Yuan bersinar terang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, luar biasa. Angin asimilasi dapat mengasimilasi segalanya, tetapi mereka sangat terkendali di ruang warisan sejati ini. Bahkan jika Gu Immortal yang mengatur ruang ini bukanlah Tifing Heaven Demon Venerable, metode ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka benar-benar ahli yang tak tertandingi. Meskipun dia menyingkirkan salah satu tornado angin asimilasi, Fang Yuan tidak ceroboh dan sangat berhati-hati dalam menyentuh angin setiap saat. Jika ada yang salah, dia bisa langsung mundur. Setiap kali, setelah bergerak dalam jarak tertentu, dia akan menggunakan Gu pintu terbuka dan Gu pintu tertutup, membiarkan pintu masuk cahaya terbuka sedekat mungkin dengannya. Seperti ini, bahkan jika sesuatu terjadi dan dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan Fixed Immortal Travel, Fang Yuan masih bisa mundur dengan cepat ke pintu masuk cahaya dan bergerak ke dunia luar. Satu demi satu, tornado angin asimilasi mulai menghilang di bawah upaya Fang Yuan. Setelah beberapa saat, hanya ada satu tornado yang tersisa di tengah. Fang Yuan mengamati sebentar dan menemukan, tornado ini tidak hanya memiliki ukuran terbesar, tetapi juga bergerak paling cepat. Suara angin menderu di telinga Fang Yuan, tornado ini sepertinya menyembunyikan sesuatu di tengahnya. Mungkinkah warisan sejati surga pencuri ada di dalam tornado ini? Fang Yuan tidak bisa tidak menebak ini. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh tornado hijau tua ini. Angin asimilasi tiba-tiba menghilang, menampakkan seseorang. Orang ini duduk bersila di udara, mengenakan jubah merah dan putih, dan menampakkan aura peringkat 7 yang samar. Feng Jiuge. Fang Yuan berteriak pelan, dan tanpa sadar mundur. Tetapi Feng Jiuge bahkan lebih cepat darinya, dia tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan tatapan tajam. Tatapan tajam dan menusuk itu memindai Fang Yuan, sebelum Feng Jiuge berubah menjadi cahaya pelangi dan dengan kecepatan kilat, ia terbang melewati Fang Yuan, bergerak ke pintu masuk cahaya. Seluruh proses itu berakhir bahkan sebelum seseorang sempat berkedip. Fang Yuan bereaksi. Tindakan pertamanya adalah mengaktifkan Gu pintu tertutup. Pintu masuk cahaya tertutup dan Fang Yuan akhirnya rileks. Mengapa Feng Jiuge ada di sini? Mungkinkah tempat ia terperangkap adalah ruang warisan sejati ini? Karena ia ada di sini, lalu bagaimana dengan yang lain? Di mana Qin Bai Sheng, Ao Sue, dan Ling Mei? Fang Yuan dengan cepat memeriksa, tetapi ruang warisan sejati itu kosong, hanya dengan Gu Fana jalur informasi yang melayang di depan Fang Yuan. Cacing Gu jalur informasi ini ditinggalkan oleh Feng Jiuge. Ketika Fang Yuan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya, barulah ia mengirimkan kesadarannya ke dalam untuk memeriksa. Fang Yuan, jadi kau adalah iblis dari dunia lain, aku akan merahasiakannya untukmu. Kau ingin tahu mengapa aku mengenalimu? Karena aku adalah ayah Feng Jin Huang. Hari ini, kau menyelamatkan hidupku, di masa depan, aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah aku pergi, hanya kau yang tersisa di ruang warisan sejati surga pencuri akan diwarisi olehmu.
Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Feng Jiuge. Fang Yuan menggenggam surat Gu ini dengan ekspresi yang rumit. Dia menghela napas sebelum menyimpan Gu di lubang abadi miliknya. Pada saat ini, seluruh ruang warisan sejati mulai meredup. Sinar cahaya terang yang sebelumnya ada menghilang dalam sekejap, mengubah ruang menjadi gelap. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu titik yang masih terang, tepatnya di tempat Fang Yuan berdiri. Suara maskulin yang menawan datang dari kegelapan. Pengembara dari jauh. Kau dan aku sama, kita berdua adalah orang-orang menyedihkan yang tidak bisa kembali ke rumah kita. Nama asliku adalah Ben Jiesun, orang-orang di dunia ini memanggilku Tifing Heaven Demon Venerable. Sebenarnya, aku hanyalah seorang gelandangan yang ingin pulang ke rumah. Dunia ini terasa seperti sangkar keputusasaan. Jika kau juga ingin pulang ke rumah, terimalah hadiahku. Aku yakin itu pasti dapat membantumu. Namun, jika kau ingin pulang ke rumah, kau tetap harus mengandalkan usahamu sendiri. Nama hadiah ini adalah Ghostly Concealment. Pada saat berikutnya, Fang Yuan muncul di lembah Luopo. Lapisan cahaya abu-abu bersinar di sekujur tubuhnya. Fang Yuan mengabaikan cahaya abu-abu ini, dan malah menggunakan metode investigasi dan defensif, waspada terhadap sekelilingnya. Feng Jiuge tidak muncul. Sepertinya lukanya sangat serius, bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatannya. Jika bukan karena ini, dia mungkin telah bergerak melawanku di ruang warisan sejati. Tapi, orang ini jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Kebaikan dibalas, dan balas dendam diambil untuk kebencian. Biografinya setelah dia meninggal menjelaskan hal ini. Kata-katanya tentang membalas dendam padaku karena menyelamatkan hidupnya mungkin benar. Fang Yuan merenung. Feng Jiuge tidak mengambil tindakan terhadap Fang Yuan, mungkin bukan karena kekuatan tempurnya telah jatuh, tetapi karena Fang Yuan telah menyelamatkannya. Tidak peduli apapun, Fang Yuan telah mendapat untung besar kali ini. Karena Feng Jiuge berutang budi padanya, koneksi sebesar itu mungkin akan sangat berguna di masa depan. Dia juga memperoleh penyembunyian hantu, meskipun Fang Yuan tidak tahu apa gunanya, bagaimanapun juga itu adalah warisan sejati surga pencuri. Selain keduanya, ada juga lembah Luopo ini. Feng Jiuge mungkin telah meninggalkan lembah Luopo, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil lembah ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan dengan tegas mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Hui Fengzi, yang menjaga lembah, terkejut dengan pemandangan lembah Luopo, matanya terbelalak saat dia berteriak tidak percaya, seseorang mengambil alih lembah Luopo. Hui Fengzi terkejut dan geram. Meskipun dia tidak menyerah dengan sukarela, karena situasinya, setelah dia menyerah kepada mereka, dia hanya bisa bekerja untuk mereka meskipun dia tidak mau. Benua Tengah memerintahkannya untuk tinggal di sini dan menjaga lembah Luopo, mereka tentu saja telah membuat banyak pengaturan untuknya. Hui Fengzi dibatasi oleh mereka, dan demi keselamatannya, dia harus berdiri dan menghentikan Fang Yuan untuk mengambil alih lembah Luopo. Tetapi ketika dia melihat Fang Yuan, Hui Fengzi, yang terkejut dan geram, gemetar hebat, dia berteriak ketakutan, Feng Jiuge. Fang Yuan menatapnya dengan ringan dengan ekspresi tenang. Para dewa Gu benua tengah telah meninggalkan dataran utara dan kembali ke benua tengah. Kemudian, mereka tentu saja akan meninggalkan beberapa pengaturan di dataran utara. Bagaimana mungkin Fang Yuan yang cerdik tidak menebak ini? Jadi, saat mengambil alih lembah Luopo, dia berubah menjadi Feng Jiuge. Jadi, para dewa abadi benua tengah mengatur Hui Fengzi untuk menjaga tempat ini. Tampaknya benua tengah memiliki metode yang bagus, membuat orang tercepat di dataran utara, ini membela kepentingan mereka melawan keinginannya. Terlebih lagi, melihat ekspresinya, apakah dia tidak melihat Feng Jiuge pergi lebih awal? Apakah Feng Jiuge masih di lembah? Tidak, itu tidak mungkin. Setelah pertempuran 100 hari, para dewa abadi sekte bayangan telah pergi. Feng Jiuge tahu ini adalah tempat yang berbahaya, dia terluka parah, meskipun dia menyebutkan membayar hutang karena menyelamatkan hidupnya, dia sangat berniat untuk melarikan diri dengan segera. Jadi, dia tidak berbicara kepadaku di dalam ruang warisan sejati. Berjaga-jaga terhadap orang lain adalah suatu keharusan. Tindakan Feng Jiuge sangat bijaksana. Bagaimanapun, Fang Yuan bukanlah Zhao Lian Yun, di kehidupan sebelumnya, Feng Jiuge berbicara ketika Zhao Lian Yun muncul. Tetapi sekarang, ketika Fang Yuan muncul, Feng Jiuge tetap diam sepenuhnya. Apalagi hal lainnya,
Jika Fang Yuan tahu Feng Jiuge ada di sana, dia mungkin akan menyerang. Membunuh Feng Jiuge akan memberikan keuntungan yang sangat besar, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Gu abadi miliknya, mencari jiwanya sangatlah berharga. Selain itu, jika dia bisa menangkap Feng Jiuge hidup-hidup, dia bisa memeras rumah afinitas roh atau menjualnya ke pasukan musuh Feng Jiuge. Transaksi seperti itu akan sangat menguntungkan. Feng Jiuge terluka parah, dia sangat waspada sekarang. Dia tidak berbicara denganku, mungkin setelah meninggalkan lembah Luopo, dia melihat Hui Fengzi tetapi tidak mendekatinya. Kemungkinan alasannya adalah, entah dia tidak tahu Hui Fengzi menyerah, atau bahkan jika dia tahu, dia takut dengan konflik internal dari 10 sekte kuno yang hebat. Bagaimanapun, pikiran dan niat batin seseorang tidak dapat dipahami, dengan kondisi Feng Jiuge saat ini, dia tidak dapat mengambil risiko. Fang Yuan tampak tenang, tetapi dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya hanya dalam beberapa tarikan napas waktu ini. Dia nyata, Hui Fengzi menggunakan metodenya untuk menyelidiki dan setelah memastikan identitas Feng Jiuge, dia menghela napas lega. Feng Jiuge adalah pemimpin Dewa Gu Benua Tengah, jika dia secara pribadi mengambil alih lembah Luopo, Hui Fengzi tidak punya alasan untuk menghentikannya. Bawahan ini memberi hormat kepada Tuan Feng Jiuge. Hui Fengzi sangat patuh, dia terbang maju dan memberi hormat kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, saya mengerti apa yang terjadi. Lindungi saya tidak akan diganggu saat mengambil alih lembah Luopo. Kata-katanya singkat dan tidak mengandung banyak informasi. Tetapi dengan menyatakan ini sebelumnya, dia mencegah Hui Fengzi menjadi curiga. Ya, Tuan, Hui Fengzi dengan cepat menjawab. Seperti ini, di bawah perlindungan Hui Fengzi, Fang Yuan berhasil mengambil alih lembah Luopo. Meskipun lembah Luopo telah dipindahkan, masih banyak tanah yang diberkati. Tetaplah berjaga di sini dan cegah masalah apapun terjadi. Sebelum pergi, Fang Yuan mengatakan hal ini kepada Hui Fengzi dengan nada serius. Hui Fengzi tidak curiga apapun, ia mengangguk setuju. Fang Yuan terbang menjauh dengan tenang. Feng Jiuge telah melarikan diri, itu menegaskan bahwa Qin Bai Sheng telah tewas. Hui Fengzi menatap sosoknya sambil mendesah melihat kekuatan besar Feng Jiuge. Hui Fengzi tidak terkejut dengan hal ini. Ia tahu bahwa Qin Bai Sheng terluka parah. Hui Fengzi tiba-tiba berpikir, oh tidak. 10 sekte kuno besar saling menahan diri, mereka memiliki konflik internal. Feng Jiuge adalah anggota Spirit Affinity House, aku tidak punya alasan untuk menghentikannya mengambil alih lembah Luopo, tetapi aku harus mengirimkan informasi ini ke 9 sekte lainnya. Memikirkan hal ini, ia tidak ragu-ragu, ia dengan cepat menggunakan metode jalur informasinya. Pangeran Feng Xian dengan cepat menerima suratnya. Oh, Feng Jiuge masih hidup. Ia tidak hanya keluar, ia bahkan mengambil alih lembah Luopo. Pangeran Feng Xian sangat gembira, ia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, setelah meninggalkan Hui Fengzi, Fang Yuan terbang ke lokasi yang aman dan bertemu dengan Tai Bai Yun Sheng, serta Gu Immortal Zhou Zong yang merupakan manusia bulu. Keduanya diatur untuk ditempatkan tidak jauh, untuk berjaga-jaga jika mereka dibutuhkan. Pada saat yang sama, ia telah menjaga kontak dengan Hei Loulan dan Peri Lisan, jika terjadi masalah, mereka akan dipanggil sebagai bala bantuan. Dengan hubungan Hei Loulan dan Blazing Heaven Demones, bahkan jika Gu Immortal peringkat 8 muncul, Fang Yuan dapat menghadapinya. Tentu saja, situasi saat ini adalah yang terbaik. Fang Yuan memperoleh lembah Luopo sendiri. Dan Hei Loulan tidak seperti di kehidupan sebelumnya, tanpa jiwa Hei Cheng, dia tidak akan tahu lokasi lembah Luopo. Fang Yuan ingin tetap diam dan meraup untung, tidak memberitahunya tentang lembah Luopo. Peri Lisan pernah menekan Fang Yuan, tidak mungkin dia akan memberitahu mereka tentang lembah Luopo. Begitu mereka tahu, dengan kepribadian penyihir langit berkobar yang menuntut, dia pasti akan meminta penggunaan lembah Luopo. Bahkan di masa depan, jika aku ingin berdagang dengan mereka menggunakan lembah Luopo, itu akan terjadi setelah jiwaku menjadi cukup kuat. Fang Yuan kembali ke tanah terberkati bentuk bintang dan menempatkan lembah Luopo di sana. Hei Loulan sering pergi ke tanah terberkati Hu Immortal. Dia harus menggunakan buki kekuatan abadi untuk memurnikan Gu Ersak dengan para pria berbulu. Jadi, tidak bijaksana untuk menempatkan lembah Luopo di dalam tanah terberkati Hu Immortal.
Masalah mengenai lembah Luopo berakhir, tetapi Fang Yuan masih khawatir. Keuntungannya di lembah Luopo berada di luar harapannya, tetapi jalannya peristiwa jauh di luar kendali Fang Yuan. Perasaan kehilangan kendali atas situasi itu sangat menjengkelkan, Fang Yuan merasa tidak nyaman. Dalam warisan sejati Tifing Heaven, Fang Yuan memperoleh penyembunyian hantu. Fang Yuan memeriksa tubuhnya, ia menemukan bahwa jiwanya ditutupi oleh lapisan tanda Dao. Tetapi Fang Yuan tidak tahu apa gunanya penyembunyian hantu. Untungnya, ia telah bergabung dengan Sekte Langya. Karena itu, Fang Yuan pergi ke tanah terberkati Langya dan bertanya tentang Tifing Heaven Demon Venerable. Roh tanah Langya tidak menyembunyikan sesuatu atau mengajukan permintaan apapun, ia memberitahu Fang Yuan banyak informasi. Ada banyak warisan Tifing Heaven, tetapi ia hanya memiliki 10 warisan sejati. Yang kau dapatkan sebelumnya adalah untuk membuatku memurnikan 3 gu, itu bukan warisan sejati. Setiap warisan sejati Tifing Heaven adalah harta yang tak tertandingi di dunia, mereka mengandung esensi dari kultivasi Tifing Heaven Demon Venerable. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan potensi yang sangat besar. Hanya ada satu persyaratan dari warisan sejati ini, yaitu, pewarisnya harus menjadi iblis dunia lain. Legenda mengatakan bahwa Tifing Heaven Demon Venerable memiliki 2 jurus pembunuh defensif, yang disebut penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu. Penggunaan penyembunyian ilahi adalah untuk menyembunyikan diri dari deduksi pikiran, keinginan, dan emosi apapun. Adapun penyembunyian hantu, itu sangat misterius, saya tidak tahu banyak, tampaknya ada hubungannya dengan jiwa. Ah, Anda tiba-tiba begitu tertarik dengan informasi Tifing Heaven Demon Venerable. Mengapa? Apakah Anda memperoleh petunjuk tentang warisan sejati Tifing Heaven? Fang Yuan tertawa, Anda menebak dengan benar. Penyembunyian ilahi, penyembunyian hantu, roh daratan Langya mendesah, sangat tersentuh, jika aku memiliki penyembunyian ilahi, tanah terberkati Langya akan menjadi surga sejati, kita tidak akan lagi menghadapi kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi. Sayang sekali, pencuri surga iblis yang mulia menciptakan 10 warisan sejati, tetapi semuanya sangat misterius, sampai sekarang, aku belum mendengar ada yang mendapatkannya. Warisan sejatinya datang berpasangan, penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu adalah sepasang. Memperoleh satu akan memberimu petunjuk untuk yang lain. Fang Yuan, jika kau dapat memperoleh penyembunyian ilahi dan menyumbangkannya ke Sekte Langya, aku akan menjadikanmu tetua tertinggi kedua. Di seluruh Sekte Langya, kau akan menjadi yang kedua setelahku, kau akan memiliki otoritas yang sangat besar. Bahkan, kau akan dapat mengambil 1 gu abadi peringkat 7 dari inventarisku. Ah, tidak, setidaknya 2 gu abadi peringkat 7. Fang Yuan mengangguk, perubahan kepribadian roh daratan Langya memberinya banyak manfaat. Setidaknya, roh tanah Langya sebelumnya terlalu konservatif, dia tidak akan menjanjikan keuntungan seperti itu kepada Fang Yuan. Namun, jika aku bisa mendapatkan penyembunyian ilahi, itu adalah warisan sejati surga pencuri. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri berkeliling mencuri kemana-mana, tidak ada yang bisa menyimpulkan lokasinya, bukankah itu karena penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu. Warisan ini jauh lebih berharga daripada hanya 2 gu abadi peringkat 7. Fang Yuan memiliki ekspresi tersenyum samar. Roh tanah Langya cemberut, dia tertawa keras dan mencoba meredakan kecanggungan, kamu tidak salah. Sebenarnya, aku tidak menyelesaikan apa yang aku katakan, aku tidak hanya akan memberikan 2 gu abadi peringkat 7, kamu bahkan dapat meminta resep gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, gerakan pembunuh abadi, dan segala macam rahasia kuno dan petunjuk warisan. Bagaimana dengan itu, apakah hadiah itu cukup? Itu sudah cukup. Aku akan kembali ketika aku mendapatkan penyembunyian ilahi. Fang Yuan memperoleh informasi yang diinginkannya dan berbalik dengan tiba-tiba untuk meninggalkan tanah terberkati Langya. Roh daratan Langya menatap dengan mata terbelalak, bergumam saat dia melihat Fang Yuan pergi, orang ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan beberapa petunjuk. Jika aku bisa mendapatkan penyembunyian ilahi, apa yang perlu dikhawatirkan? Wahaha, bahkan jika aku membiarkannya menjadi tetua tertinggi kedua, para dewa gu berbulu hanya mendengarkanku, wahaha. Aku tidak sengaja mengatakan pikiranku dengan keras lagi. Roh daratan Langya menutup mulutnya, menatap Fang Yuan dengan polos. Fang Yuan terbiasa dengan keanehan seperti itu, dia tertawa dalam hati. Jika itu adalah kekuatan lain,
dia akan merasa waspada dan waspada. Tetapi bergabung dengan Sekte Langya, dengan seorang pemimpin seperti ini, segalanya menjadi sangat mudah. Aku mendengar semua yang kamu katakan. Fang Yuan melambaikan tangan kepada roh daratan Langya tanpa berbalik, menggunakan perjalanan abadi tetap dan meninggalkan tanah terberkati Langya. Roh daratan Langya tertinggal dengan ekspresi sedih, dia menghentakkan kakinya dan bergumam, sialan. Sialan, kembali ke tanah terberkati Hu Immortal, tatapan Fang Yuan berkedip tidak pasti saat dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Aku seorang transmigrator, meskipun tubuhku berasal dari dunia ini, jiwaku berasal dari luar. Jadi, aku adalah iblis dunia lain, aku memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan sejati Tifing Heaven. Sebelumnya, Tifing Heaven Demon Venerable meninggalkan beberapa kata, itu menunjukkan bahwa dia juga iblis dunia lain. Bisa sangat sulit atau sangat mudah untuk mendapatkan warisan sejati Tifing Heaven, yang terpenting adalah status sebagai iblis dunia lain. Tidak heran Tifing Heaven Demon Venerable menyebarkan petunjuk di mana-mana dalam menyiapkan warisan sejati ini. Aku bertanya-tanya mengapa petunjuk Gu pintu terbuka dan Gu pintu tertutup begitu mudah diperoleh. Tetapi setelah mendapatkan penyembunyian hantu, aku tidak menemukan jejak penyembunyian ilahi. Ini berarti, penyembunyian ilahi telah diambil oleh seseorang. Fang Yuan masih memiliki banyak pertanyaan. Ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari roh daratan Langya. Fang Yuan masih belum memiliki petunjuk konklusif mengenai penyembunyian hantu. Hingga saat ini, ia hanya tahu penyembunyian hantu menargetkan jiwa. Penyembunyian ilahi sudah merupakan keajaiban yang luar biasa, dan penyembunyian hantu, yang juga terkenal, seharusnya tidak lebih buruk. Sebenarnya, aku bahkan lebih penasaran tentang lagu itu daripada penyembunyian hantu. Setiap kali ia memikirkan hal ini, Fang Yuan tanpa sadar akan mengerutkan kening. Lagu yang dinyanyikan oleh Star Constellation Immortal Venerable di alam mimpi sangat aneh. Menurut logika, lagu itu berasal dari alam mimpi dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Namun pengalaman Fang Yuan di Lembah Luopo menunjukkan bahwa lagu ini memiliki makna yang sangat besar dalam kenyataan, hampir seperti lagu kenabian. Berbicara tentang nubuat, itu selalu menjadi spesialisasi para ahli hebat jalur kebijaksanaan. Seperti nubuat 3 yang mulia milik Immortal Yiyan. Mungkinkah alam mimpi ini adalah alam mimpi kenabian yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable? Fang Yuan menebak, Star Constellation Immortal Venerable adalah ahli terhebat dalam jalur kebijaksanaan. Setelah dia meninggal, rencana yang dia tinggalkan bersekongkol melawan 3 Demon Venerable, memastikan pengadilan surgawi tidak jatuh. Prestasi yang memukau ini mengokohkan statusnya dalam jalur kebijaksanaan dengan kuat di puncak, dan generasi berikutnya hanya bisa mengaguminya. Bagi alam mimpinya menjadi istimewa dan mampu menyampaikan ramalan bukanlah hal yang aneh. Selain itu, meskipun tahap akhir selama kehidupan Fang Yuan sebelumnya selama 500 tahun adalah saat jalan mimpi berkembang pesat seperti api yang berkobar, itu masih jauh dari dieksplorasi sepenuhnya. Tidak aneh bagi Fang Yuan untuk tidak menyadari alam mimpi jenis khusus ini. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir, bait pertama dari lagu ini seharusnya berbicara tentang warisan sejati surga pencuri Lembah Luopo dan juga Feng Jiuge. Lalu bagaimana dengan bait kedua? Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Fang Yuan bergumam, sungai surgawi yang jatuh. Pedang bengkok tenggelam di pasir, apakah ini berbicara tentang ahli terhebat di jalur pedang, Boking? Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia meninggal di bawah kesengsaraan. Selama masa hidupnya, kelima wilayah memperhatikannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, setelah kematiannya, bahkan jasadnya pun hilang, cahayanya yang mulia menghilang. Ini dapat dikatakan naik turun dari zaman kuno. Setelah pengalaman di Lembah Luopo, Fang Yuan sudah mengingat lagu lengkapnya. Setelah membuat kesimpulan, dia semakin merasa bait kedua dari lagu ini berhubungan dengan Dewa Pedang Boking. Ditambah dengan kenangan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bahkan lebih bertekad untuk menjelajahi sungai surgawi yang jatuh. Dia ingin pergi juga, itu penuh dengan bahaya, tetapi mayat-mayat binatang buas kuno dan tak terlupakan bersama dengan tanaman-tanaman terpencil di sungai surgawi yang jatuh dapat dikatakan sebagai bahan abadi yang unggul. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan bahan abadi peringkat 8 dan kuasi peringkat 9 yang diperoleh Fang Yuan di palung bumi.
Tetapi jumlahnya sangat banyak, dan menambahkan semuanya akan memiliki harga yang melampaui perolehan Fang Yuan di palung bumi. Meskipun sejumlah besar Dewa Gu telah mati di dasar sungai surgawi yang jatuh, pada tahap awal eksplorasi, hampir setiap Dewa Gu telah menghasilkan banyak uang. Sepertinya ada banyak hal yang bisa dipetik dari kemunculan Dewa Pedang Boking. Hanya saja, ini masih belum waktu yang tepat untuk menjelajah. Di satu sisi, cahaya pedang tidak mengikuti pola yang pasti, jika tergores saja akan menyebabkan cedera dan kematian jika terkena, itu terlalu berbahaya. Di sisi lain, sungai surgawi yang jatuh adalah rumah bagi binatang buas kuno dan tak terlupakan, tanaman terpencil, arus bawah dan pusaran air tersembunyi, ada banyak bahaya. Meskipun jurus pembunuh abadi Fang Yuan yang dimodifikasi, wajah familiarnya bisa digunakan, jurus itu memiliki batas. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa berubah wujud menjadi manusia dan tidak bisa berubah menjadi binatang buas atau spesies lain. Wajah familiar aslinya bisa berubah wujud menjadi apa saja. Mengapa Fang Yuan tidak memiliki Gu abadi yang bisa berubah wujud? Salah satu Gu abadi pelengkap inti di wajah familiarnya adalah Gu abadi yang bisa berubah wujud. Dengan Gu abadi ini, Fang Yuan bisa berubah wujud menjadi spesies lain, terbebas dari belenggu hanya bisa menyamar sebagai manusia. Tetapi bahkan dengan Gu abadi yang bisa berubah wujud, Fang Yuan tidak bisa pergi ke dasar sungai surgawi yang jatuh. Selain binatang buas kuno dan tak terlupakan beserta tanaman-tanaman tandus, Falling Heavenly River dipenuhi dengan banyak jebakan alam berbahaya yang cukup untuk merenggut nyawa Fang Yuan. Dia hanya perlu menunggu sampai cahaya pedang Boking selesai meletus, Falling Heavenly River akan dibersihkan, binatang buas dan tanaman berbahaya akan disingkirkan sementara, jebakan-jebakan alam juga akan hampir hancur total. Itu akan menjadi waktu yang optimal untuk memasuki Falling Heavenly River. Selama periode waktu singkat sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa menunggu, tidak ada alternatif yang lebih baik. Pangeran Feng Xian, Pangeran Gu Immortal peringkat 8 Feng Xian adalah salah satu ahli puncak dunia Gu Immortal Dataran Utara. Namun, identitas aslinya adalah mata-mata benua tengah yang diatur oleh Spirit Affinity House bertahun-tahun yang lalu. Ia telah menyusup ke dataran utara saat ia menjadi Master Gu. Setelah melalui kenaikan abadi, ia menjadi Gu Immortal Dataran Utara yang sejati. Di satu sisi, ia mendapat dukungan dari Spirit Affinity House, di sisi lain, itu juga merupakan usaha dan bakatnya sendiri yang digabungkan untuk memungkinkannya mencapai levelnya saat ini. Pangeran Feng Xian sangat setia pada Spirit Affinity House. Ia tahu betapa pentingnya strategis Feng Jiuge dalam kaitannya dengan Spirit Affinity House saat ini. Ia sangat khawatir selama Feng Jiuge menghilang. Ketika ia menerima pesan Hui Fengzi dan mengetahui Feng Jiuge telah muncul, ia sangat senang. Hanya saja ia tidak tahu, Feng Jiuge, dalam pesan ini adalah Fang Yuan yang menyamar. Ia menunggu selama beberapa hari tetapi tidak melihat Feng Jiuge datang ke kediamannya. Aku yang memimpin urusan Spirit Affinity House di Northern Plains, karena Feng Jiuge sudah keluar dari bahaya, mengapa dia tidak mencariku? Mungkinkah dia menghadapi beberapa musuh yang kuat atau masalah yang merepotkan? Pangeran Feng Xian tahu kekuatan tempur Feng Jiuge, tetapi dia juga menyadari pertempuran besar antara Feng Jiuge dan Qin Bai Sheng. Feng Jiuge telah terperangkap begitu lama, dan sekarang tiba-tiba muncul. Informasi ini sendiri mengisyaratkan keadaan Feng Jiuge yang menyedihkan. Tetapi karena dia telah membebaskan dirinya, mengapa dia tidak datang menemuiku sejak awal? Para Dewa Gu benua tengah lainnya telah kembali, dia mungkin tidak akan dapat kembali ke benua tengah hanya dengan kekuatannya, dia membutuhkan bantuanku. Apakah dia tidak percaya padaku? Ketika Pangeran Feng Xian ragu-ragu, sebuah surat datang dari Spirit Affinity House. Surat itu menyatakan bahwa Zhao Lianyun telah berhasil memperoleh penyembunyian ilahi beberapa hari yang lalu, dan juga bahwa mereka tahu penyembunyian hantu ada di warisan sejati surga pencuri lembah Luopo. Karena Pangeran Feng Xian mampu mencapai peringkat 8, ia tentu saja memiliki pikiran yang cerdik. Ia menyadari sesuatu setelah membaca surat itu. Jadi seperti ini, ia menghela napas, di mana orang-orang berinteraksi, akan ada konflik. Bahkan setelah bersatu untuk membentuk sebuah organisasi, konflik internal akan tetap ada. Feng Jiuge berkuasa terlalu lama, itu pasti mengakibatkan ketidakpuasan dari banyak kekuatan di rumah afinitas roh. Ketidakpuasan ini memiliki kesempatan untuk meletus ketika Feng Jiuge menghilang. Hanya mengingat saat Zhao Lianyun memperoleh penyembunyian ilahi,
Pangeran Feng Xian tahu seseorang telah dengan sengaja menunda masalah. Dia segera menyadari rencana Feng Jiuge, sepertinya Feng Jiuge sedang bersikap rendah hati saat ini untuk melihat siapa di sekte yang memiliki niat buruk terhadapnya. Atau mungkin dia sudah tahu dan hanya menunggu alasan, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan melemparkan orang-orang ini jauh ke dalam jurang. Jadi, Feng Jiuge tidak akan datang kepadaku karena dia tahu dia tidak dapat memengaruhiku dan aku dapat mengirim pesan. Kembali ke sekte pada saat pertama. Petik 2. Tetapi dia paling aman di kediamanku, dan aku juga bantuan yang perlu dia andalkan untuk kembali ke benua tengah. Dia bukan orang bodoh, dia adalah seorang juara yang tahu cara membuat rencana dan siasat. Sangat mungkin baginya untuk masih mengalami cedera, sementara ada bahaya dari sekte bayangan secara eksternal dan konflik sekte secara internal. Bahkan jika dia tidak datang ke sini, dia pasti berada di dekat tempat ini. Kemudian, begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat meminta bantuanku tepat waktu. Jadi jika aku akan mencari, aku harus terlebih dahulu mencari di area sekitar. Saat dia memikirkan hal ini, mata Pangeran Feng Xian berkedip dengan cahaya tajam saat dia segera mengambil tindakan. Pencarian penuh kekuatan seorang Gu Immortal peringkat 8 tentu saja luar biasa. Segera, Pangeran Feng Xian menemukan Feng Jiuge. Hahaha, saudara Jiuge, aku harus mencari sebentar. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Feng Jiuge. Aku harap saudara pangeran tidak menyalahkanku. Ekspresi Feng Jiuge masih sedikit pucat. Aku mengerti. Pangeran Feng Xian mengangguk. Ayo pergi. Surga guaku adalah tempat teraman bagimu untuk memulihkan diri. Feng Jiuge ini tentu saja bukan Fang Yuan yang menyamar. Keduanya memasuki surga gua dan saat mereka berbicara tentang lembah Luopo. Pangeran Feng Xian sedikit marah, Hui Feng Zilalai, dia harus dihukum. Adapun Gu Immortal yang mengambil lembah Luopo, dia mungkin dari sekte bayangan. Gambar Fang Yuan muncul di benak Feng Jiuge sejenak, tetapi dia tidak berbicara. Pangeran Feng Xian melanjutkan, saya mengirim surat ke sekte setelah melihat Anda. Anda dapat kembali hidup-hidup, ini adalah berita terbesar bagi kami. Saya tidak bisa membiarkan istri dan putri Anda menghabiskan waktu dalam kesedihan lebih lama lagi. Ketika luka-luka Anda sembuh, saya akan mengadakan perayaan untuk Anda. Perayaan akan berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan baru setelah itu saya akan membiarkan Anda kembali ke benua tengah. Kami saudara-saudara pasti akan minum sampai mabuk. Feng Jiuge tersenyum pahit. Dia tahu maksud Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian adalah setengah orang luar di benua tengah, yang harus dia pertimbangkan adalah pertumbuhan dan kepentingan seluruh sekte. Feng Jiuge ingin menekan para dewa Gu lainnya di sekte tersebut, namun, jika prosesnya terlalu intens, pasti akan menimbulkan gesekan internal di sekte tersebut. Pangeran Feng Xian tidak ingin melihat ini. Namun, saat memikirkan istri dan putrinya, hati Feng Jiuge melunak. Sudahlah, kakak pangeran benar-benar mempertimbangkan segalanya. Feng Jiuge menangkupkan tinjunya, kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Pangeran Feng Xian tertawa lebih bahagia mendengar jawaban ini. Informasi itu sampai ke rumah afinitas roh, semua petinggi sangat gembira. Hilangnya Feng Jiuge membawa tekanan mental yang besar bagi para dewa Gu ini. Saat Feng Jiuge ada di sana, mereka secara tidak sadar mengabaikan nilainya. Namun, hilangnya dia sekarang membuat para dewa Gu rumah afinitas roh menyadari betapa pentingnya Feng Jiuge bagi seluruh rumah afinitas roh. Feng Jinhuang tertawa dengan air mata di wajahnya, sementara peri Bai Qing juga tersenyum. Ada yang senang, dan ada yang khawatir. Feng Jiuge tidak mati. Keadaan akan sulit bagi kita di periode waktu berikutnya. Su Hao dan Li Junying merasa berat. Mereka sengaja menunda dan menyembunyikan berita tentang Zhao Lianyun, meskipun tidak mencolok, orang yang cerdas akan segera mengetahuinya. Bahkan jika Feng Jiuge tidak bisa menggunakannya untuk melawan mereka, saat dia kembali, dia pasti tidak akan senang pada Su Hao dan Li Junying, dan akan menjadi hal yang wajar baginya. Untuk menekan mereka sampai batas tertentu. Berita Feng Jiuge telah mencapai rumah afinitas roh lebih awal, tentu saja sekarang tidak ada konferensi antara para petinggi, dan peri Bai Qing juga tidak pergi untuk menyelidiki Boking. Namun, zombie abadi Boking masih muncul. Pedang berkeliaran tanpa halangan di benua tengah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan para dewa dan manusia. Ketika cahaya pedang berhenti,
para dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak menuju sungai surgawi yang jatuh. Namun Fang Yuan telah tiba di tempat ini sebelum mereka. Di depannya, sungai surgawi yang jatuh sudah diwarnai merah darah dan bahan-bahan abadi memenuhi penglihatannya. Ini adalah banteng bening bermata 1000 binatang buas purba. Fang Yuan menatap Falling Heavenly River, saat kepala banteng yang tenggelam menarik perhatiannya. Dia bergegas menghampiri, menggunakan metodenya untuk mengangkat kepala banteng ini. Binatang buas purba adalah bentuk kehidupan yang kuat yang dapat menyaingi Dewa Gu tingkat 8. Banteng bening bermata 1000 memiliki tubuh yang besar. Kepala ini saja sudah seperti bukit kecil. Dan sangat berat. Fang Yuan pernah mengangkat lembah Luopo, tetapi kepala banteng ini sendiri lebih berat dari lembah. Beban kepala banteng ini sebagian besar ada pada tanduknya. Luar biasa, tanduknya sudah dipotong oleh cahaya pedang dan hanya tersisa setengahnya, tetapi masih sangat berat. Fang Yuan tersentak. Tanduk banteng itu adalah material abadi tingkat 8, dipenuhi dengan tanda dao jalur logam dan jalur bumi. Dan kulit banteng itu sangat langka, penuh dengan tanda dao jalur air. Sayangnya, Fang Yuan hanya memiliki sebagian kulit dari kepala banteng itu. Jika itu adalah kulit tubuh banteng, tidak hanya akan ada tanda dao jalur air, juga akan ada tanda dao jalur cahaya. Itu sangat berguna untuk penyempurnaan Gu abadi investigasi. Namun mata banteng adalah bagian paling berharga dari banteng bening mata 1000. Kedua mata itu gelap dan dalam, penuh dengan tanda dao jalur gelap. Ketika Fang Yuan mendapatkannya, ada banyak gufana liar jalur gelap di dalamnya, sebagian besar peringkat 5, mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mata banteng bening mata 1000 tidak dapat melihat. Mereka buta sejak awal. Mekanisme yang membuat banteng bening mata 1000 benar-benar merasakan penglihatan adalah tato mata di kulitnya yang tebal. Itu sangat mistis. Tanda dao yang ada pada makhluk hidup tingkat peringkat 8 seperti itu sudah memiliki fungsi yang membantu mereka. Misalnya, cacing tanah 10.000 li juga merupakan binatang buas yang tak terlupakan. Ia memiliki kemampuan regeneratif yang sangat kuat. Adapun yang memberinya kemampuan ini, itu adalah tanda dao yang menakjubkan di atasnya. Hanya dengan menghancurkan tanda-tanda dao ini cacing tanah 10.000 li dapat benar-benar dibunuh. Namun cacing tanah 10.000 li tersembunyi jauh di dalam palung bumi atau jurang bumi, mereka tidak ada di sungai surgawi yang jatuh. Bentuk kehidupan di sungai surgawi yang jatuh sebagian besar terkait dengan jalur air, diikuti oleh jalur bumi, jalur logam, jalur angin, jalur cahaya, dan jalur gelap. Ada beberapa bentuk kehidupan jalur api di sini. Ini adalah lengan kanan binatang buas kuno, kera dewa air terjun es. Ini adalah ekor binatang buas kuno, buaya tanah salju. Apa ini? Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Fang Yuan bersiap, dia dengan cepat menjarah. Ini semua adalah potongan tubuh, Fang Yuan dapat mengenali beberapa di antaranya, tetapi tidak semuanya. Sebagian besar adalah binatang buas kuno dan tanaman terpencil, dengan beberapa tingkat terpencil yang tak terlupakan di antaranya. Namun, material abadi peringkat 8 ini, meskipun jumlahnya sedikit, memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan merasa sangat gembira setiap kali melihatnya. Ya ampun, ini sepertinya Kunpeng hidup dan mati. Fang Yuan tersentak kaget. Ketika dia hampir selesai mengumpulkan semua material abadi yang mengapung di sungai, dia menemukan material abadi peringkat 8 ke-19 miliknya. Ini adalah ikan abu-abu seukuran perahu. Ikan itu tidak memiliki insang, sebagai gantinya, ada tanda dao berbentuk sayap berbulu. Kunpeng hidup dan mati adalah binatang buas purba yang tak terelakkan dari jalur hukum, ia sangat istimewa. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda-tanda dao hidup dan mati, ia memiliki dua bentuk. Satu adalah ikan, yang lainnya adalah burung. Ia hidup sebagai ikan selama 8.000 tahun sebelum berubah menjadi burung setelah mati. Setelah hidup selama 8.000 tahun lagi, ia akan benar-benar mati. Kunpeng hidup dan mati ini tampaknya hampir menjadi burung, ia mungkin berusia lebih dari 7.000 tahun. Fang Yuan mendesah, manusia adalah roh dari semua makhluk, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang pendek. Sementara itu, binatang buas purba yang tak terelakkan dan binatang buas purba seringkali memiliki ribuan atau puluhan ribu tahun untuk hidup. Belum lagi tanaman. Contoh yang paling terkenal adalah Gunung Kumu di dataran utara. Itu bukan gunung, tetapi pohon kayu tanah tua. Pohon ini memiliki sejarah sejuta tahun,
karena telah tumbuh sangat besar, ia disebut gunung. Dibandingkan dengannya, Primordial Origin Immortal Venerable, yang memiliki rentang hidup terpanjang di antara para Venerable, hanya hidup selama 25.000 tahun. Red Lotus Demon Venerable dengan rentang hidup terpendek hidup selama 3.000 tahun, itu hanya sebagian kecil dari pohon kayu bumi tua. Kunpeng hidup dan mati ini memiliki mayat yang terawetkan dengan baik, hanya kepala ikan yang terpotong sebagian, seluruh tubuhnya masih ada. Bersama dengan tanda dao hidup dan mati yang dimilikinya, jenis tanda dao jalur aturan khusus ini sangat langka di seluruh dunia, jadi itu sangat berharga. Kunpeng hidup dan mati ini mungkin adalah keuntungan terbesarku dalam perjalanan ini. Menjaga Kunpeng hidup dan mati di celahnya, Fang Yuan mendesah dalam hati. Pada saat ini, air berdarah di Falling Heavenly River berbusa. Sejumlah besar binatang buas dan tanaman air tingkat purba berebut anggota tubuh dan mayat yang terputus. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup, dia hanya bisa bekerja dengan cepat dan mengumpulkan bahan abadi yang melayang ke permukaan. Dari waktu ke waktu, beberapa material abadi melayang ke atas. Material abadi ini sebagian besar diambil oleh Fang Yuan. Fang Yuan dengan bijak meninggalkan beberapa material karena kekuatan binatang buas dan tumbuhan bawah laut yang mencarinya. Lambat laun, di bawah sungai, terjadi kekacauan yang semakin besar. Anggota tubuh dan daging yang terputus ini merupakan makanan yang baik bagi makhluk hidup ini. Saat makanan mereka berkurang, mereka terlibat dalam pertempuran sengit yang menyebabkan pertumpahan darah. Terkadang, beberapa bangkai binatang buas kuno yang mati akan melayang ke permukaan sungai. Fang Yuan akan membawanya pergi dan mendapatkan banyak uang. Seiring berjalannya waktu, perolehan Fang Yuan menurun, sementara risiko mengumpulkan material abadi menjadi lebih besar. Dia agak ragu-ragu, ingin pergi saat keadaan masih aman, tetapi di sisi lain, dia ingin menjelajahi dasar sungai. Bagaimanapun, kalimat kedua dari Star Constellation Immortal Venerable tampaknya mengacu pada tubuh zombie abadi Boking. Namun, itu semua hanya tebakan, dia tidak yakin. Tepat pada saat ini, suara nyanyian Star Constellation Immortal Venerable muncul di kepalanya lagi. Lagu-lagu yang jatuh dan para pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang-pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang penuh misteri membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Saat suara itu memudar, gelombang kedua informasi misterius memasuki pikiran Fang Yuan. Pedang abadi Boking, sisa jiwa Moyao. Fang Yuan terkejut, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Jadi bagaimana jika aku mengambil risiko lagi? Selama aku bisa mendapatkan jalur pedang-pedang abadi Boking, bahkan jika aku tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, itu bisa dibandingkan dengan bagian dari rumah gua abadi. Fang Yuan sangat bertekad, dia segera meninggalkan bagian permukaan sungai ini, memilih tempat yang jauh dan menyelam jauh ke dalam sungai. Karena cahaya pedang telah mengamuk dan hampir semua binatang buas berkumpul di bagian sungai itu untuk memperebutkan sumber daya, Fang Yuan sekarang dapat menyelam dengan sangat aman. Bahkan, ia mengambil beberapa bahan abadi yang ada secara alami, seperti tanah salju, air yang tidak berubah, es kilin, dan lainnya. Tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh informasi misterius itu, Fang Yuan berhenti bergerak di sungai. Ia mengeluarkan wasiat palsu Mo Yao. Fang Yuan, apa yang kau inginkan? Awalnya wasiat palsu Mo Yao marah, tetapi ia dengan cepat dilemahkan oleh metode Fang Yuan, dia tidak berdaya dan berada dalam belas kasihannya. Sepertinya entah bagaimana, semuanya memiliki hubungan. Mo Yao, keinginan palsumu telah membuatku merobohkan gedung 88 yang sejati. Hari ini, aku akan membalas budi itu padamu. Keinginan palsu Mo Yao ditangkap oleh Fang Yuan, perlahan menghilang, saat aura yang kuat menyebar. Merasakan aura ini, seberkas cahaya muncul, saat pedang Qi yang tak tertandingi meledak ke langit. Fang Yuan terkejut dan hampir mundur, tetapi pedang Qi tidak menyerangnya, itu hanya membersihkan lingkungan sekitar dan sangat lembut padanya. Dalam seberkas cahaya, tubuh zombie abadi pedang abadi Boking perlahan muncul. Fang Yuan menahan napas, menatap tubuh zombie abadi Boking dengan erat. Yang terakhir tidak membuka matanya, matanya masih tertutup.
Ini berarti bahwa sisa jiwa Mo Yao di dalam tubuh masih dalam keadaan setengah sadar. Jiwa sisa ini hanya merasakan aura yang familiar dan ditarik oleh metode Fang Yuan, tiba lebih dulu. Lingkungan sekitarnya ditutupi oleh cahaya pedang, Fang Yuan hanya bisa bergerak 3 langkah lebih dekat. Jarak ini adalah batasnya. Lebih dekat lagi, Fang Yuan tidak akan bisa menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia hanya mengandalkan wasiat palsu yang ditinggalkan Mo Yao. Dan wasiat palsu ini telah dilemahkan dan disiksa oleh Fang Yuan berkali-kali. Pada dasarnya semua metodeku yang lain tidak dapat digunakan. Hanya dengan menggunakan wasiat Mo Yao, auraku dapat disamarkan dan gu abadi dalam tubuh zombie abadi Bo King dapat dipancing keluar. Fang Yuan bergerak dengan hati-hati, dia takut gangguan yang cukup akan membangunkan pihak lain. Sebenarnya, metode paling drastis terhadap zombie abadi Bo King adalah dengan mengambil semua esensi abadi peringkat 8 miliknya. Dengan begitu, bahkan jika dia memiliki gu abadi, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Meskipun itu tidak memperhitungkan keberadaan khusus seperti gu abadi sayap mimpi. Zombie abadi Bo King telah lama meninggal, bukaan abadinya benar-benar hilang. Jika bukan karena lapisan cahaya pedang di sekitar tubuhnya, Fang Yuan bahkan dapat menangkapnya hidup-hidup. Namun kenyataan, tidak seperti yang diharapkan Fang Yuan. Cahaya pedang tebal melindungi zombie abadi Bo King, siapapun yang menerobosnya akan diserang oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan informasi misterius dalam benaknya, Fang Yuan menggunakan metodenya dan segera melihat hasilnya, ia memancing keluar seekor gu abadi. Gu abadi ini seperti telur angsa, tembus pandang, dan dari luar, cahaya giok dapat terlihat di dalamnya. Ketika sudah dekat, Fang Yuan dapat merasakan dingin yang menusuk tulang yang terpancar dari gu abadi ini. Fang Yuan sangat gembira, meskipun ia tidak tahu apa itu gu abadi, atau apa kegunaannya, aura gu abadi memberitahunya bahwa itu adalah gu abadi tingkat 7. Orang macam apakah Bo King? Bahkan dalam sejarah, ia dikenal sebagai salah satu orang terkuat di bawah para bangsawan. Meskipun ia tidak terkalahkan, ia masih dapat dengan mudah mendominasi dan menekan seluruh benua tengah. Tak satu pun dari gu abadi yang ia gunakan adalah peringkat 6. Mereka setidaknya peringkat 7, dan inti gu abadi jalur pedangnya pasti semuanya peringkat 8. Jika bukan karena itu, ia tidak akan memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan yang membuatnya terkenal. Fang Yuan menyelimuti gu abadi ini dalam aura Mo Yao, sebelum menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menyegelnya sepenuhnya. Segel ini sangat rapuh, sifatnya menipu. Ia menipu kesadaran gu abadi, membuatnya merasa bahwa itu masih di tangan pemiliknya, bahwa itu belum diambil oleh orang asing. Fang Yuan belum dapat menyentuh gu abadi ini, ia menyimpannya di lubang abadinya. Segera, ia mengulanginya lagi dan menggunakan metodenya pada Bo King. Kali ini, setelah waktu yang lama, gu abadi kedua ditarik keluar oleh Fang Yuan. Gu abadi ini seukuran jari orang dewasa, berwarna perak dan biru, bersinar dengan cahaya terang. Ia seperti kelabang, tetapi bukannya memiliki banyak pasang kaki, ia malah memiliki rambut yang lembut dan tipis. Ini sepertinya, gu abadi alis pedang, Fang Yuan berpikir dan mendapat kilasan inspirasi. Ini adalah salah satu informasi yang ia peroleh dari Feng Jin Huang. Pedang abadi Bo King memiliki gu abadi peringkat 7, alis pedang, itu bukan gu tipe serangan, sebaliknya, ia membantu kultivasi jalur pedang. Ketika gu abadi menggunakannya, mereka dapat memodifikasi alis mereka. Setiap helai rambut di alis mereka dapat ditanamkan dengan tanda dao jalur pedang. Tanda dao memiliki efek amplifikasi yang sangat besar terhadap kekuatan gu abadi. Jumlah helai rambut di alis seseorang, jika seseorang benar-benar menghitung semuanya, jumlahnya tidak sedikit. Nilai gu abadi ini sangat tinggi, tetapi bagiku, itu hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, aku tidak mengolah jalur pedang. Fang Yuan mengelilingi gu abadi ini dengan aura Mo Yao dan mengumpulkannya dengan hati-hati. Selanjutnya, gu abadi ketiga muncul di hadapan Fang Yuan. Gu abadi ini lebih istimewa. Bentuknya tidak tetap, terkadang seperti ular, dan terkadang seperti pedang. Seluruh tubuhnya berwarna biru pucat, menyerupai cairan bening, seperti air. Setelah dipancing keluar, ia terus menari-nari di sekeliling Fang Yuan. Cairan itu membentuk bilah pedang, sangat jelas. Namun karena bergerak, bilah pedang itu tampak lembut dan licin, namun memberi Fang Yuan perasaan sangat tajam.
Tubuh zombie abadi Fang Yuan tidak memiliki pertahanan yang lemah. Namun ketika gua abadi ini mengelilinginya, kemanapun ia pergi, ia bisa merasakan kulitnya tercabik-cabik saat mendekat. Dikombinasikan dengan informasinya, Fang Yuan menduga bahwa ini adalah Gu Pedang Gelombang peringkat 7. Menurut catatan sejarah Spirit Affinity House, di masa lalu, Sword Immortal Bo King telah mencoba menaikkan Gu Pedang Gelombang ini ke peringkat 8, tetapi ia gagal. Penyempurnaan Gu gagal, dan Bo King menderita kerugian besar. Gu Pedang Gelombang peringkat 7 hancur total. Namun kemudian, Bo King menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyempurnakan Gu Pedang Gelombang peringkat 6 lagi. Setelah itu, ia dengan susah payah menaikkannya ke peringkat 7 lagi. Gu abadi keempat adalah Gu Pedang Terbang. Penampilan luarnya seperti capung bersayap perak. Gu abadi peringkat 7 ini adalah salah satu Gu abadi yang paling umum digunakan oleh pedang abadi Bo King dalam pertempuran. Menggunakan Gu abadi ini sebagai inti, bersama dengan Gu abadi dan Gu Fana lainnya, ia menciptakan banyak gerakan pembunuh jalur pedang, meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah. Misalnya, di antaranya termasuk jurus pamungkas pedang terbang tak berbentuk, pedang terbang awan, pedang terbang mengejar, pedang terbang 10.000 li. Gu abadi kelima secara khusus digunakan untuk gerakan, disebut Gu Pedang Melarikan Diri. Bentuknya seperti lebah emas, sekali digunakan, orang tersebut berubah menjadi pedang tajam, menembus ruang dan bergerak maju. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir setara dengan Gu abadi Melarikan Diri Ki dengan peringkat yang sama. Dalam kehidupan Bo King, di antara prestasi menonjolnya yang tak terhitung jumlahnya, ada kasus yang tercatat. Ketika dia berada di peringkat 7, dia bertarung dengan Gu abadi dengan peringkat yang sama. Setelah 3 ronde, Gu abadi tidak dapat mengalahkannya, dia menggunakan Gu abadi Melarikan Diri Ki untuk melarikan diri. Bo King menggunakan Gu abadi Melarikan Diri Pedang untuk mengejarnya. Meskipun dia tidak menangkapnya, jaraknya tidak berkurang. Setelah itu, Bo King menggunakan salah satu jurus pamungkasnya, mengamuk pedang. Salah satu inti Gu abadi dari jurus ini adalah Gu abadi Melarikan Diri Pedang. Begitu dia menggunakan jurus ini, kepala musuh terpenggal, dan pemenangnya ditentukan. Setelah mengumpulkan kelima Gu abadi ini, Fang Yuan tidak ingin hal itu berakhir, ia terus menggunakan metode itu pada Bo King yang sedang tertidur. Kemauan palsu Mo Yao terbatas, 65% telah digunakan. Aku ingin tahu apa Gu abadi selanjutnya. Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Ia menari di atas bilah-bilah tajam. Jika zombie abadi Bo King terbangun, ia akan berada dalam bahaya. Namun Fang Yuan tahu bahwa itu adalah jiwa sisa Mo Yao di sini, ia tidak berdaya melawannya. Dengan kefasihannya yang dapat mendistorsi kenyataan, bukan tidak mungkin untuk menipu zombie abadi dan jiwa sisa itu. Namun jika zombie abadi Bo King terbangun kembali dengan amarah dan keterkejutan, ia mungkin akan membunuh Fang Yuan sebelum ia dapat berbicara. Fang Yuan tidak akan membangunkan zombie abadi Bo King tentu saja, ia tidak akan menyerahkan hidupnya pada reaksi orang lain. Kali ini, tidak ada reaksi saat memikat Gu abadi. Ini benar-benar masa tunggu yang paling lama. 1 jam telah berlalu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin zombie abadi Bo King tidak memiliki Gu abadi yang tersisa. Ini tidak mungkin, kan? Jika dia hanya memiliki Gu abadi ini, bagaimana dia bisa menciptakan cahaya pedang yang tak tertandingi yang melesat melalui seluruh benua tengah? 2 jam berlalu, Fang Yuan hampir tidak memiliki sedikit pun keinginan palsu Mo Yao yang tersisa. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia telah menempatkan banyak Gu Fana investigasi dan formasi Gu di dekat Falling Heavenly River. Tiba-tiba, sejumlah besar Gu Fana dan formasi Gu ditarik keluar dari tempatnya. Gu abadi lainnya akan datang. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Sebelumnya, Fang Yuan telah menghabiskan waktu mengumpulkan material abadi di permukaan sungai. Melihat waktu itu, tidaklah aneh bagi dewa abadi lainnya untuk datang. Sekarang, namun, jika dewa abadi menemukan sesuatu yang salah dengan dasar sungai, dan mendekati Fang Yuan, itu akan menjadi masalah. Fang Yuan tidak khawatir tentang dewa abadi lainnya, tetapi sebaliknya, zombie abadi Bo King. Yang lain tidak akan memiliki keinginan palsu Mo Yao, jika mereka membangunkan zombie abadi Bo King secara tidak sengaja, apa yang akan dia lakukan jika dia melihat Fang Yuan mengambil Gu abadinya? Hehe, hasilnya jelas. Kemungkinan besar, Fang Yuan akan dipenggal sebelum dia sempat berbicara. Keinginan palsu Mo Yao hampir habis,
Aku harus pergi. Bagaimanapun, aku harus menyembunyikan auraku saat pergi, jadi, aku tidak bisa menggunakan semua keinginan palsu Mo Yao di sini. Fang Yuan terlalu dekat dengan Bo King. Jika dia menggunakan perjalanan abadi tetap secara langsung, aura Gu abadi akan melonjak, jiwa sisa Mo Yao akan bangkit kembali, dan Fang Yuan akan mati. Namun, tepat saat Fang Yuan hendak pergi, Gu abadi ke-6 akhirnya muncul di depannya. Penampilan Gu abadi ini sangat sederhana, seperti gelembung, mengambang, dan memiliki penampilan biasa. Namun auranya membuat mata Fang Yuan terbelalak. Ini adalah Gu abadi jalur pedang peringkat 8. Tidak heran butuh waktu lama untuk memancingnya keluar. Tapi apa Gu abadi ini? Seketika, Fang Yuan tidak tahu apa Gu abadi peringkat 8 ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menggunakan metode sebelumnya, dia membawanya ke lubang abadinya. Pergi cepat. Kali ini, keuntungannya sangat besar, jauh melampaui harapan Fang Yuan. Dia mendapatkan banyak uang, kekayaan besar tidak dapat menggambarkan keuntungannya yang luar biasa. Dibandingkan dengan ini, keuntungan di palung bumi tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, akan ada semakin banyak Gu abadi yang menjelajahi sungai surgawi jatuh. Jika zombie abadi Bo King terbangun, hehe. Jadi, dia tidak bisa tinggal. Proses meninggalkan sungai surgawi jatuh berjalan sangat lancar. Gu abadi yang datang memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, keterkejutannya telah hilang. Pada saat ini, perhatiannya teralih oleh binatang buas yang sedang bertarung di sungai. Dari waktu ke waktu, material abadi bermutu tinggi akan mengapung ke permukaan, sebelum ditelan oleh gelombang pasang yang ganas. Dewa Gu ini ingin mengambil bagian-bagian tubuh ini, tetapi dia ragu-ragu dan tidak berani menyerang. Lagi pula, sekarang bukan lagi waktu yang tepat. Sangat berisiko untuk mencoba dan mencuri makanan mereka. Fang Yuan meninggalkan Falling Heavenly River, menenangkan dirinya. Tepat saat dia akan menggunakan Fixed Immortal Travel, dia menggigil. Sekarang aku ingat, Gu abadi tingkat 8 ini kemungkinan besar adalah Gu pedang kebijaksanaan legendaris itu. Mata Fang Yuan berbinar-binar karena kegembiraan yang luar biasa. Gu abadi ini diciptakan oleh Bo King. Di masa lalu, meskipun ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia telah sangat menderita di tangan para dewa Gu jalur kebijaksanaan, jadi untuk menghadapi mereka secara khusus, ia menciptakan Gu abadi pedang kebijaksanaan. Gu abadi ini bukan hanya Gu abadi jalur pedang, tetapi juga mengandung kecerdikan jalur kebijaksanaan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memutuskan, ketika ia menaklukkan para dewa Gu ini, ia akan memilih Gu ini terlebih dahulu. Tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya membuat Fang Yuan memperoleh pemahaman yang samar-samar. Selama ia dapat mengendalikan Gu abadi pedang kebijaksanaan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, perolehan Fang Yuan tidak akan hanya menjadi Gu abadi tingkat 8. Metode jalur kebijaksanaannya akan meningkat pesat, ia akan mencapai perubahan kualitatif. Kembali dengan selamat ke tanah suci Hu Immortal, Fang Yuan menyadari hal lain, warisan jalur kebijaksanaan Dong. Fang Changfan, tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan, Gu pikiran bintang peringkat 6, Gu pedang kebijaksanaan peringkat 8, dan Gu kebijaksanaan peringkat 9, tanpa niat khusus, prospek jalur kebijaksanaanku tampaknya telah menjadi yang paling cemerlang. Dengan keadaanku saat ini, jalur kekuatan dan jalur waktu tampaknya lebih membantuku, tetapi dalam hal prospek, jalur kebijaksanaan jauh lebih besar. Dia menangani semua Gu abadi yang diperolehnya dengan tepat. Sejumlah besar wasiat palsu Mo Yao diciptakan, digunakan sebagai alat yang dapat dibuang untuk menyegel Gu abadi. Selama wasiat tidak tidur, mereka akan berpikir, dan wasiat itu akan sangat terkuras. Saat itu, di tanah suci pengadilan kekaisaran, wasiat palsu Mo Yao menggunakan Gu abadi yang menyenangkan dalam air dan gunung untuk memperkuat dirinya, mengisi kembali semua pengeluarannya. Sekarang, meskipun Fang Yuan tidak memiliki Gu abadi yang menyenangkan dalam air dan gunung, dia memiliki metode lain, dan merupakan Grandmaster jalur kebijaksanaan, mudah baginya untuk menciptakan wasiat palsu Mo Yao. Hanya saja dia perlu menggunakan Gu fana yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis. Fang Yuan membutuhkan banyak persiapan. Situasi di Falling Heavenly River terjadi terlalu cepat, waktu Fang Yuan terbatas, dia tidak punya waktu untuk menciptakan lebih banyak keinginan palsu Mo Yao. Berpikir kembali, perolehannya kali ini benar-benar terlalu tak terpikirkan. Peluang untuk mencuri Gu abadi dari orang lain sangat jarang.
Karena dalam situasi normal, gua abadi dapat dihancurkan dengan satu pikiran. Fang Yuan memanfaatkan zombie abadi yang sedang tidur, Boking, untuk dapat mencuri gua abadi lawan saat mereka terjaga. Hanya kasus langka seperti Tifing Heaven Demon Venerable yang mampu melakukan itu dalam sejarah. Ramalan Star Constellation Immortal Venerable dari alam mimpi itu benar-benar hebat. Apa arti sebenarnya dari beberapa baris berikutnya? Fang Yuan memikirkan alasan di balik perolehannya yang besar dan merasa curiga serta penuh harap. Lagu-lagu yang jatuh dan para pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang-pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang penuh spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur, tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Fang Yuan sudah memahami 2 baris pertama, tetapi apa yang coba diprediksi oleh 3 baris berikutnya? Semuanya terlalu ambigu saat ini, Fang Yuan tidak dapat menebaknya sekarang.